Aku Charlotte Vance, pewaris terkaya di ibu kota. Di kehidupan masa laluku, aku membawa harta kekayaanku dan menikah dengan keluarga Thorne. Tapi tunangan dan saudara tiriku yang licik menguras habis darahku, lalu mengunciku di gudang dan membakarku hidup-hidup. Tapi takdir berbelas kasih. Aku terlahir kembali setelah mereka menukar maharku malam sebelum pernikahanku. Kali ini, kamu akan membayar hutang darahmu dengan darah. Victoria, aku tahu ini sulit. Setelah kita menukar daftar maharnya, kita bisa menutupi kerugian keluarga Thorne. Lalu aku akan menceraikan gadis kampungan itu dan menjadikanmu istri sahku. Tapi aku merasa sangat kasihan pada Charlotte, Tuan Tristan. Bukankah kita terlalu kejam? Aksi menjijikkan yang sama itu. Hari ini, aku punya kejutan besar untuk kalian. Itu cukup kejam. Jadi, aku memutuskan untuk tidak menikahimu. Charlotte Vance, apa kau gila? Kau hanya anak saudagar rendahan. Menikah dengan keluarga Thorne adalah suatu kehormatan. Kehormatan macam itu, siapapun yang mau bisa mengambilnya. Tristan Thorne, Charlotte mencampakkanmu. Charlotte, jangan marah. Ini semua salahku. Pukul aku atau kutuk aku jika kau mau, tapi jangan batalkan pertunangannya. Baik, aku akan memberimu apa yang kau mau. Sampah ini semua milikmu. Berani kau memukulnya? Di seluruh ibu kota ini, selain diriku, siapa yang mau orang tak berarti sepertimu? Perdana Menteri Julian Sterling. Perdana Menteri Julian Sterling. Julian Sterling? Perdana Menteri cacat yang membunuh tanpa ampun itu? Charlotte, apa kau gila? Kau tidak tahu terima kasih? Kau bicara apa? Kau mau menghancurkan keluarga kita? Ayo, ayah, pukul aku. Daftar maharku memuat kap rahasia Serikat Dagang Kekaisaran. Sentuh aku saja, dan aku akan serahkan buku besar bukti kau curi upeti. Kau. Bagaimana kau tahu buku besar itu? Charlotte, Perdana Menteri menguasai istana. Kenapa dia menginginkanmu? Jangan hancurkan kita semua karena dendam. Buka matamu, lihat. Apa ini? Token emas hitam Perdana Menteri. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Tristan, kau pikir kau mempermainkanku, tapi sebenarnya, akulah yang menilaimu. Lihat. Kendaraanku sudah tiba. Siapa yang kau nikahi? Katakan lagi. Kau akan menikahi siapa? Ulangi lagi. Hormat saya, Perdana Menteri. Tuanku, kami mengikuti petunjuk ke Gang Westridge, dan kebetulan melewati kediaman Vance. Aku tidak pernah menyangka token yang kau hilangkan bertahun lalu akan berada di tangan wanita ini. Nona Vance, kau mengambil token yang aku hilangkan bertahun lalu, dan menggunakannya untuk pamer. Jika aku tidak sedang menyidik kasus besar, dan lewat di sini, kau mungkin berhasil. Jadi dia baru temukan token itu. Charlotte, kau mati. Perdana Menteri, dengarkan aku. Apapun yang telah dilakukan putriku yang keji, tidak ada hubungannya dengan keluarga Vance. Tolong eksekusi dia di tempat. Tuanku, Gang Westridge, selatan kota, 3 kaki di bawah tanah. Yang kau cari selama 5 tahun ada di sana. Oh? Siapa mengutusmu? Aku akan membuatmu kaya. Menikahiku pasti menguntungkan. Aku akan nikahimu. Ethan. Buang pengganggu itu. Ethan, buang orang ini. Perdana Menteri memilih putriku. Keluarga kami sungguh beruntung.
Lalu, mas kawinnya. Tunggu. Karena aku menikah dengan orang lain, mas kawinku harus diperiksa dengan hati-hati. Charlotte, ada 120 peti. Tidak ada waktu untuk memeriksanya sekarang. Terima saja apa adanya. Jika mereka memeriksanya sekarang, mereka akan menemukan batu dan buku palsu. Nyonya Clara, kenapa kau gugup? Apakah kau diam-diam mengambil akta toko yang ditinggalkan ibuku? Kau, itu kebohongan keji. Tuanku, dengarkan dia. Charlotte, cukup sudah. Memeriksa mas kawinmu di hari pernikahanmu? Memalukan. Pergi ke Sterling Manor. Sekarang. Sepertinya kau bertekad mencuri mas kawin mantan istrimu, Ayah. Baik. Ibu Suri memberikan dekrit kerajaan ini kepada nenekku. Siapapun yang menyentuh mas kawin ini melawan dekrit kerajaan, seluruh klan mereka akan dieksekusi. Kau, bagaimana kau memiliki dekrit itu? Pengawal, Buka peti-peti itu dan periksa. Koin tembaga. Tidak ada yang keluar hidup-hidup hari ini. Rubah kecil itu lebih kejam dari yang kukira. Ampun, tuanku. Kuncinya ada di sini. Pertunjukan selesai. Sekarang, katakan padaku. Rahasia Gang Westridge, bagaimana kamu mengetahuinya? Perdana Menteri, kamu sudah selesai denganku? Aku tidak meninggalkan celah. Menolak? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Orang gila ini merepotkan. Kamu sedang menyelidiki kasus mantan putra mahkota dari 5 tahun lalu, bukan? Aku tahu. Lebih dari itu. Aku juga tahu dalam 1 bulan, Jenderal Selatan akan memberontak. Pemberontakan Jenderal Selatan adalah rahasia negara tertinggi. Bahkan Yang Mulia tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Aku bisa mengamankan posisimu sebagai Perdana Menteri. Bahkan lebih tinggi. Kalau begitu, lihat saja. Apakah kamu selamat dari malam pertamamu di Sterling Manor? Kamu pasti nyonya baru. Kami punya aturan ketat di sini. Sekarang kau di sini. Patuhi aturan. Kurang ajar. Nyonya dinikahi sah sebagai nyonya rumah. Kalian, pelayan kasar, tak punya sopan santun. Hah, nyonya rumah? Selain Perdana Menteri, aku yang memegang kendali, penjaga. Pamer kekuasaan saat baru tiba. Rumah tangga ini busuk sampai ke akar. Kau berani memakai kekerasan di rumah ini. Hari ini, aku akan mengajarimu aturan. Tuan, tetaplah tuan. Pelayan, tetaplah pelayan. Keluargaku telah mengabdi sebagai kepala pelayan di sini secara turun-temurun. Kau pikir masuk lewat pintu itu berarti kau aman? Ruby, keluarkan apa yang kita siapkan. 3 kopi itu jadi silanan 1.500 ribu dijo 5.000 5 1.000 5 1.000 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 3 1.000 di 5 1.000 5 1.000 5 1.000 5 di kepala pelayan Thomas. Kantong, siapa yang mendapat uang? Dia menarik. Kau mati. Wah, Hati-hati, Nyonya. Kau pikir aku wanita lemah? Leluhurku mencari nafkah dengan menjaga kafilah. Itu saja? Kau berani mencuri uang kami? Tuan, tolong. Wanita itu datang menyerang, lalu memfitnahku. Nyonya, gerakan seperti itu tidak diajarkan di rumah pedagang. Maafkan pemandangan ini, Tuan. Sekarang aku sudah menikah. Bukankah seharusnya aku yang mengurus rumah tangga? Ethan, berikan kunci padanya. Jangan, Tuan. Bawa dia pergi. Terapkan hukum rumah. Aku yang menguasai perkebunan Sterling sekarang. Tristan, sekarang giliranmu berdarah. Tuan, keluarga Thorne mengirim hadiah ucapan selamat. Oh, seekor rubah membawa hadiah. Suruh dia masuk.
Lihat Nyonya. Tuan Tristan mendengar Perdana Menteri sakit, jadi dia mengeluarkan banyak uang untuk ginseng darah ini. Ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatannya dan memberi selamat atas pernikahan Anda. Tristan hampir tidak bisa membayar gaji bulanan para pelayannya. Bagaimana dia mampu membeli ginseng darah? Ini pasti jebakan. Akar ungu, tidak diragukan lagi. Di kehidupan saya sebelumnya, keluarga Thorn menggunakan racun lambat dari barat ini pada saingan-saingannya. Pergi beritahu Tuan Tristan, sesuatu yang berharga seperti ini, kami tidak berani menerimanya. Maksud Anda, Nyonya, ini adalah hadiah tulus dari Tuan Tristan. Jika Perdana Menteri menolaknya, beliau akan menghina keluarga Thorn. Hormat? Keluarga Thorn tidak ada apa-apanya. Kenapa aku harus menghormati mereka? Ini adalah bisa bintik ungu dari barat. Seiring waktu, racun ini memutuskan setiap saluran vital. Sungguh rencana keji, Tristan. Tangkap hidup-hidup. Istriku bisa bertarung dan mengidentifikasi racun? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang aku. Akhirnya, Tristan, terburu-buru membungkamku? Berhenti pura-pura tidur. Pertunjukan. Jebakanmu akan berhasil? Lihat saja. Kau pikir bisa masuk ke kediaman Sterling dan pergi sesuka hati? Siapa yang mengirimmu? Bunuh aku jika kau mau. Tidak usah tanya. Lihat. Keluarga Thorn bahkan tidak bisa membayar pelayan mereka lagi. Bagaimana mereka bisa membayar pembunuh? Pedang pinjaman. Tepat. Penjaga toko Oliver, ini adalah batu lanskap premium, lebih dari cukup untuk menutupi 50.000 tael yang aku hutang padamu. Dan kau tawarkan aku hanya 5.000 tael. Apa kau mencoba merampokku saat aku jatuh? Tuan Tristan, kami tidak bisa menerima batu ini. Kualitasnya memang tidak ada. Hutangmu jatuh tempo besok. Jika atasan kami menuntut kami, Aku akan menikahi putri kedua keluarga Vance. Apa kau benar-benar pikir aku akan kekurangan uang sebanyak ini? Tunggu saja sampai aku mendapatkan mahar keluarga Vance. Aku akan menutup sendiri tempat sampah ini. Sungguh pamer kekuasaan, Tuan Tristan. Kau membawa batu palsu untuk menipu uang dan melunasi hutangmu, lalu mengancam akan menutup toko mereka. Charlotte, kau wanita yang ditinggalkan. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di depan umum? Bos, keluarkan buku besar miliknya. dia bosnya. Bos? Kau? Serikat Fortune ini milikmu? Bukan hanya serikat Fortune milik ibu kandungku. Aku juga kreditur di balik pinjaman riba keluargamu, yang kau pinjam untuk menyelamatkan muka. Para pembunuh bayaran yang kau bawa ke kediaman Sterling tadi malam, semuanya berada di bawahku. Tristan Thorn, 500.000 tael perak yang kau hutang padaku jatuh tempo hari ini. Tristan, kamu berutang 500.000 rupiah padaku. Saatnya membayar. Hempah. April, tahun 25 pemerintahan makmur. Tristan Thorn, pewaris keluarga Thorn, menjadikan tanah warisan leluhurnya sebagai jaminan untuk pinjaman 100.000 rupiah. Bulan Juli itu, dia meminjam lagi 150.000 rupiah, lalu 250.000 rupiah lagi di bulan September. Dengan bunga, totalnya menjadi 530.000 rupiah. Semua tertulis hitam di atas putih, lengkap dengan jak pribadi Tuan Tristan. Palsu.
Semuanya palsu. Kau bersekongkol untuk memeras aku, Robek. Sekarang, Tristan, kau pikir kau masih kesayangan ibu kota? Sekarang, kau tak lebih dari gelandangan. Tanda tangani dan cap. Serahkan 3 perkebunan teh dan 5 toko beras milik keluarga Thorn, ditambah 2 tambang besi di luar kota. tidak. Itu talian hayat terakhir keluarga Thorn. Tanpa itu, kami tidak akan punya apa-apa lagi. Kepala keluarga akan membunuhku. Kalau begitu jangan. Ruby, tempelkan pengumuman di luar bahwa keluarga Thorn menolak membayar utangnya. Dan aku akan menyuruh seseorang memukul genderang keadilan di gerbang istana, sehingga Yang Mulia dan seluruh istana dapat melihat betapa jatuhnya keluarga bangsawan ini. Ya, Nona. Tidak, jangan pukul, aku akan tanda tangan. Aku akan tanda tangan, oke? Tuan Tristan, makanlah yang enak selagi masih bisa. Karena sebentar lagi, kau bahkan tidak akan mampu membeli ampas. Ibu, bukankah jepit rambut ini cantik? Tuan Tristan berkata, Begitu dia menjual kiriman Cloudstone itu, dia akan membuatkan 1 set untukku. Perhiasan terbaik di ibu kota. Tentu saja. Begitu kau menjadi istri Tuan Tristan, Charlotte tidak akan pantas untuk membersihkan sepatumu. Dia menikah dengan Perdana Menteri yang lumpuh itu. Dia akan tersiksa sampai mati cepat atau lambat. Tuan Tristan, apa yang terjadi padamu? Tuan Tristan, kau memukulku? Ini semua karena ide busukmu, dasar jalang. Bukan hanya batu palsu itu ketahuan di tempat, tapi Charlotte yang memiliki bank. Setiap akta yang digadaikan keluarga Thorn telah disita olehnya, kita hancur. Hancur? Charlotte, dasar jalang. Kenapa kau terus menghantuiku? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Perdana Menteri, 70% dari akta toko, keluarga Thorn, adalah milikmu. Anggap saja, ini token kesetiaan dariku. Menggunakan namaku untuk menagih utang macet? Kamu pikir barang-barang remeh ini bisa menyuapku? Itu baru hidangan pembuka. Tambang besi curian keluarga Thorn adalah hadiah yang sesungguhnya. Pasukan rahasiamu membutuhkan besi berkualitas tinggi ini untuk menempa senjata. Karena kamu telah berjanji setia padaku, aku perlu tahu apa yang bisa kamu lakukan. Kamu bilang Panglima Selatan memberontak, aku menyelidikinya. Itu benar. Tapi pengkhianat itu memimpin 100.000 pasukan. Perbendaharaan kosong. Jika kita mengirim pasukan untuk menghancurkannya, bagaimana kita akan memasoknya? Set. Tidak perlu khawatir, tuanku. Selatan memiliki jalur air yang luas. Berikan aku izin bea cukai khusus, dan dalam 2 minggu, aku akan membeli semua persediaan di selatan. 100.000 pemberontak itu bisa memegang perak mereka, dan tetap tidak menemukan apapun untuk dibeli. Kamu berencana memenangkan perang ini melalui pasar? Sebelum pasukan bergerak, persediaan didahulukan. Uang menghasilkan keajaiban. Itu juga bisa membunuh. Pertanyaannya, apakah kamu akan mempertaruhkan hidup dan kekayaanmu pada anak saudagar sepertiku? Ethan, bawakan aku segel emas hitam. Mulai hari ini, semua informasi dan dana keluarga Sterling akan sepenuhnya di bawah kendali istriku. Ya, Nona, ini buruk. Kenapa panik? Perdana Menteri ada di sini. Jika langit runtuh, bicara. Apa yang terjadi? Itu Victoria dan keluarga Thorn. Mereka menyewa pendongeng untuk menyebarkan rumor di setiap kedai teh di ibu kota. Mereka bilang kamu menyalahgunakan kekuasaan keluarga Sterling untuk mendorong ayahmu sendiri ke kematiannya dan merebut mahar. Ethan, hancurkan setiap kedai teh itu. Tunggu, tuanku. Tidak perlu menggunakan palu godam. Karena adikku sangat menghargai reputasinya, aku akan memberinya jatuh yang paling spektakuler di ibu kota. Victoria, mau melancarkan perang rumor melawanku? Sikap pura-pura polosmu itu tidak berarti apa-apa. Victoria, kau yang malang. Kakakmu sangat kejam. Dia bahkan menguras harta ayahnya sendiri. Apa yang akan kau lakukan setelah menikah? Selama Tuan Tristan aman, aku bisa menahan sedikit penderitaan. Charlotte benar-benar licik. Dia bahkan membodohi Perdana Menteri. SSST, jangan berisik. Dia pembunuh tanpa ampun, dan kau berani bergosip sekeras itu. Menurutku, Charlotte hanyalah anak pedagang yang bau uang. Kenapa dia diterima? Dia pasti menggunakan ramuan cinta kotor untuk memaksa masuk keranjang si lumpuh itu.
Ramuan cinta, kenapa tidak kau coba sendiri? Lihat apakah Perdana Menteri menginginkanmu. Charlotte, apa yang kau lakukan di sini? Ini acara pribadi untuk kami para saudari. Membawa begitu banyak orang akan menakuti para wanita lain. Kakak, ibuku hanya punya satu anak, aku. Anak selir sepertimu tidak berhak memanggilku kakak. Charlotte, kau sudah keterlaluan. Kau hanyalah wanita terbuang, jadi apa hakmu untuk bersombong? Wanita terbuang, buka matamu dan lihat. Ini pria yang kau sebut pewaris agung keluarga Thorne. Ini surat utangnya. Berlutut memohon untuk meminjam 500.000 rupiah. Bahkan celana dalam yang dipakainya dibeli dengan uangku. Kalian bodoh. Dan kalian masih memperlakukannya seperti bangsawan? Ya ampun, jadi keluarga Thorne hanya cangkang kosong. Jika Victoria menikah ke sana, dia akan jadi janda tanpa status, membayar utang-utangnya. Palsu. Kau memalsukan semua ini. Kakak, kenapa kau begitu kejam? Haruskah kau membuat kami mati baru puas? Aku kejam? Ibumu mencoba merampas mahar ibu kandungku dan meracuni teh penenangku dengan merkuri. Kau ingin merebut pernikahanku dengan keluarga Thorne, jadi kau bayar bandit untuk menodai aku di jalan. Victoria, dengar baik-baik. Ini baru permulaan. Aku akan membuatmu dan ibumu berharap kalian mati. Nona Vance, semua toko kain dan butikmu, serikat kami telah memutuskan untuk menghentikan semua pasokan sutra. Hahaha. Charlotte, kau dengar itu? Serikat telah memasukkanmu ke daftar hitam. Haha, bahkan dengan uang, kau tak bisa membeli sehelai sutra pun. Untungnya, aku sudah menyuap bos Kian lebih dulu untuk memutus pasokanmu. Coba lihat kau bersikap angkuh sekarang. Nyonya, produksi sutra selatan menurun. Sangat menurun. Bahkan di serikat kita, tidak ada cukup untuk dibagikan. Jika Nyonya bersedia, berlutut, dan mohon pada Nona Victoria, mungkin dia akan memberi Nyonya beberapa gulung kain kasar. Berlutut dan bersujud 3 kali di depan kami semua. Akui Anda menyebarkan kebohongan tentang keluarga Thorne, dan saya akan mengembalikan pasokan Anda. Penjaga toko, apa kau sudah pikun? Tidak bisakah kau membaca arah angin di ibu kota? Kau pikir beberapa gulung kain sampah bisa menyandera aku? Ruby, keluarkan barang kita. Biarkan orang kampungan ini melihat kemewahan sejati. Ini adalah sutra es premium, upeti dari wilayah barat. Setiap inci bernilai emas. Ya Tuhan, pada ulang tahun janda permaisuri tahun lalu, dia hanya menerima 1 gulung kecil. Bagaimana dia bisa mendapatkan ini? Penjaga toko, Simpan sutra selatanmu yang tak berharga untuk kain kafan pemakaman keluarga Thorne. seperti yang ada sekarang, keluarga Sterling menguasai 90% jaringan transportasi air ibu kota. Mulai besok, tanpa izin keluarga Sterling, serikatmu tidak akan mendapatkan sehelai benang sutra atau sebutir beras pun masuk ke ibu kota. 3 hari dari sekarang, kau akan kelaparan, penjaga toko. Ampuni aku, Nyonya. Aku benar-benar bodoh. Jika Nyonya menutup jaringan transportasi air, semua orang di serikat, tua dan muda, akan kelaparan. Tolong, beri aku jalan untuk bertahan hidup. Aku akan mengabdikan semua milikku untuk melayani Nyonya. Itu tidak mungkin. Kau hanya anak seorang pedagang. Bagaimana kau bisa mengendalikan jalur perdagangan? Bagaimana? Karena aku Nyonya Sterling. Dan kau adalah selir dari keluarga Thorne yang akan bangkrut. Pergi beritahu Tristan Thorne, batas akhirnya sudah habis. Jika dia tidak membayar sebelum matahari terbenam besok, aku akan mengambil satu kakinya. Charlotte Vance, Aku ingin kau mati. aku bersumpah akan membunuhmu. Nona, Kita sengaja mengusir para pengawal dan hanya membawa 1 kusir. Bukankah ini terlalu berisiko? Keluarga Thorne sudah putus asa. Mereka akan melakukan apa saja. kau perlu umpan untuk menangkap serigala. Ramba membuat Tristan nekat. Menculikku untuk tebusan adalah satu-satunya pilihannya. Jika aku tidak memberinya celah, beranikah dia bergerak? Nona Vance, Tuan Tristan memasang hadiah $100.000 untuk kepalamu. Dia juga menginginkan surat utang dan akta tanah.
Bersikaplah cerdas, serahkan semuanya, dan aku akan meninggalkan mayatmu utuh. Kau tidak akan menyentuh nyonyaku. Tristan sungguh pelit. Apakah nyawa Charlotte Vance hanya segitu? Mulut besar untuk wanita yang sudah mati. Julian, bagaimana kau bisa di sini? Istriku bukan untuk sampah sepertimu sentuh. Si gila itu cepat sampai. Jangan takut, dia lumpuh. Dia tidak bisa bertarung dari kursi roda itu. Kita lebih banyak. Serbu dia. Aura pedang yang terpancar. Kau di tingkat Grandmaster. Kau terlalu banyak bicara. Memasang jebakan? Kau pertaruhkan nyawamu? Bagaimana jika aku terlambat sedetik? Aku tahu kau akan datang, Tuan. Aku tahu kau akan datang, Tuan. Aku datang terlambat. Hukum aku, Tuan. Ethan, para preman bayaran ini melayani uang, bukan Tuan. Buka mulut anjing itu. Aku ingin pengakuannya tertulis. Pergi. Bilang Tristan menyewa pembunuh. Tuan, buktinya sempurna. Percobaan pembunuhan Nyonya Sterling. Tuduhan ini cukup untuk menjatuhkan keluarganya. Ethan, kerahkan pengawal ibu kota dan semua pengawal rahasia keluarga Sterling. Hari ini, keluarga Thorne ku tenggelamkan dalam darah. Tristan, waktumu habis. Aku ingin melihatmu jatuh ke neraka tanpa jalan keluar. Julian Sterling, Anda memang Perdana Menteri, tapi keluarga Thorne ikut mendirikan kerajaan ini. Anda berani menyerbu keluarga Thorne dengan pasukan? Apakah Anda tidak menghormati hukum atau kaisar? Hukum? Akulah hukum di kerajaan ini. Nyonya, berhenti menggunakan umurmu sebagai alasan. Cucu kesayanganmu menyewa pembunuh untuk menyergap dan membunuhku. Buktinya meyakinkan. Perdana Menteri baru saja memberiku gelar bangsawan. Menurut hukum kerajaan ini, menyewa pembunuh untuk membunuh seorang nyonya, peringkat pertama, dapat dihukum sebagai pengkhianatan. Seluruh keluarga akan dieksekusi. Nenek, selamatkan aku. Aku tidak tahu dia punya gelar bangsawan. Aku dipaksa melakukannya. Charlotte memaksaku melakukannya. Aku punya medali kekebalan kerajaan. Mendiang kaisar memberikannya kepada keluarga Thorne. Ini membebaskan kami dari satu kejahatan berat. Julian Sterling, apakah kamu berani menentang titah kaisar? Rubah tua itu, dia masih punya kartu truf. Medali kekebalan kerajaan memang berguna. Nyawanya mungkin diampuni, tapi dia tidak akan lolos dari hukuman. Patahkan lengan dan kaki Tristan. Cabut gelarnya sebagai pewaris. Turunkan dia menjadi rakyat biasa. Sita semua aset milik keluarga Thorne. Kamu sudah keterlaluan. Tidak, jangan lumpuhkan aku. Jangan pukul dia. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Apa? Adikku tersayang ingin merasakan nasib bajingan itu? Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu. Pukul dia juga. Kamu tidak akan berani. Charlotte Vance. Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku hamil. Aku mengandung anak Tuan Tristan. Anak ini darah keluarga Thorne. Coba saja sentuh aku. Ibu Suri tidak akan pernah mengampunimu. Hamil? Dulu, di kehidupan terakhirku, dia sama sekali tidak hamil. Di kehidupan lampau, keluarga Thorne mengunciku di gudang. Victoria minum obat kesuburan di depanku setiap hari. Tapi, aku tahu, itu obat kehamilan palsu. Dia ingin menjadi istri sahnya, jadi dia pura-pura hamil untuk menikahi Tristan. Perutnya itu pasti palsu. Aku punya pewaris. Charlotte, kau dengar aku? Victoria mengandung pewaris pertama keluarga Thorne. Cederai dia, dan kau akhiri garis keturunan Thorne. Oh, dia hamil?
Kita lihat apakah itu benar. Setelah dokter istana memeriksanya. Kau, Jangan sentuh aku. Dokter manapun yang kau panggil bisa kau suap untuk menyakiti bayiku. Dekrit dari Ibu Suri. Ibu Suri memutuskan, Tristan Ten dari keluarga Ten telah melakukan kesalahan besar atas jasa pendirian keluarganya dan kehamilan Nyonya Vance. Nyawanya akan diampuni, gelarnya dicabut, keluarga Ten disita. Pindahkan Nyonya Vance ke kediaman Ibu Suri untuk menunggu kelahiran. Jangan ganggu dia. Demikian diputuskan. Sepertinya takdir masih berpihak padaku. Setelah aku melahirkan anak ini, aku akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Begitu? Kalau begitu, kau sebaiknya lindungi bayi itu. Lagi pula, semakin tinggi kau terbang, semakin keras kau jatuh. Tuan, bagaimana dengan aku? Aku juga harus. Pengawal, usir dia. Kenapa kau begitu dingin? Kau terlihat buruk. Kau telah diracuni. Kembali ke kediaman. Cepat! Nyonya, 5 tahun lalu, dia terkena racun frostbite. Racun itu kambuh setiap kali dia menggunakan kekuatan dalamnya. Beberapa hari lalu, untuk menyelamatkanmu, dia memaksakan diri menggunakan seluruh kekuatannya. Racunnya sudah mencapai jantungnya. Dia jadi begini karena menyelamatkanku. Aku tak akan biarkan dia mati. Ethan, jaga di luar. Jangan biarkan siapapun mendekat. Buku medis ibu mengatakan darah surya bisa melawan racun frostbite. Ibu memiliki konstitusi surya. Aku juga. Julian, Aku tak akan biarkan kau mati. kau masih berutang banyak uang padaku? Bahkan jika kau masuk neraka? Aku seret kau kembali. kamu gila? Siapa yang mengizinkanmu menyelamatkanku dengan darahmu? Aku pedagang. Aku tidak buat kesepakatan buruk. Nyawamu sekarang milikku. Perdana Menteri. Lima tahun lalu, ayahku memimpin pasukan menjaga utara. Untuk merebut kendali tentara, Pangeran Cedric menahan perbekalan kami dan menjual rencana pertempuran kami kepada musuh. Ayahku tewas dihujani anak panah. Saat menerobos kepungan, aku terkena racun frostbite di kedua kakiku. Aku harus berpura-pura lumpuh dan menunggu saat yang tepat hingga kini. Pangeran Cedric. Tristan telah bertahun-tahun memanipulasi pembukuan dan mencuci uang untuk Pangeran Cedric. Ibu Suri melindungi keluarga Thorne untuk melindungi uang Pangeran Cedric. Keluarga Thorne mengabdi pada Pangeran Cedric. Tepat sekali. Pangeran Cedric berencana merebut tahta. Yang paling dia butuhkan adalah uang dan senjata. Bijih besi yang Tristan peroleh itu ditimbun untuk Pangeran Cedric. Mimpinya saja. Julian, jika aku bisa menjatuhkan keluarga Thorne, aku bisa menghancurkan ambisi Pangeran Cedric. Apa rencanamu, Nyonya? Aku akan memberikan dukungan penuhku. Putuskan semua pasokan makanan dan besi hitam mereka. Perhentian pertama, tutup gudang rahasia terbesar di ibu kota. Gudang gandum Vault Alpha. Nyonya, ini tampak seperti lumbung. Sebenarnya ini gudang senjata Pangeran Cedric dan tempat pencucian uang. Penjagaannya sangat ketat. Setidaknya ada 300 prajurit elit. 300? Aku tak peduli siapa yang menjaganya. Aku akan meledakkannya hingga hancur lebur. Nyalakan sumbunya. Ledakkan gerbangnya. Ethan, bawa anak buahmu ke dalam. Sita rencana senjata dan pembukuan mereka. Jangan biarkan mereka memindahkan apapun. Baik, Nyonya.
Nyonya Sterling, Pangeran Cedric menyampaikan salamnya. Nyawamu berakhir di sini hari ini. Dia sangat cepat. Aku tak bisa menahan kekuatan seperti itu. Ethan, Hahaha, kamu berikutnya. Matilah. Siapa di sana? Kau berani menyentuh wanitaku? Aku akan membuat setia. Anggota keluargamu dieksekusi. Mustahil. Urat-uratmu. 5 tahun lalu, perampok utara memotongnya dengan bilah perak abadi. Racun legendaris. Tak ada penawarnya. Di tangan istriku, tak ada yang mustahil. Menyerah. Kau akan hidup. aku hanya tahu kekuatannya. Bukan racun es 5 tahunnya. Dia menunda balas dendam keluarganya, menyembunyikannya dari dunia, dan menderita sendirian. Aku... Charlotte, maafkan aku. Aku membohongimu selama ini. Kunci lumbung pangan. Kirim semua buku besar dan rencana ke Sterling Manor segera. Juga, keluarkan dekritku. Mulai hari ini, perintah Nyonya Sterling adalah perintahku. Aku diracun saat itu. Saraf di kedua kakiku hancur. Seorang tabib terkenal yang melayani ayahku menutup titik akupresurku dengan jarum emas dan berhasil menyelamatkan hidupku. Aku selamat, tapi kakiku lumpuh permanen. Untuk mengelabui mata-mata Pangeran Cedric, aku bilang pada semua orang bahwa aku lumpuh karena hujan panah. Selama bertahun-tahun, aku diam-diam mencari penawarnya, Ketita. Sampai, malam itu di ruang rahasia, darahmu menekan racun dinginku dan mengaktifkan jarum emas di dalam tubuhku. Racun-racun itu saling menetralkan dan secara ajaib memulihkan sarafku. Tanpamu, aku akan selamanya terkurung di kursi roda, tergantung pada belas kasihan orang lain. Charlotte, kau memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Adapun musuh-musuhmu, Kita akan menjatuhkan mereka bersama. Laporan. Buku besar rahasia yang disita dari lumbung sudah diurutkan. Pangeran Cedric diam-diam membuat senjata dan bersekongkol dengan barbar utara. Catatan transaksi besi mistis ini mengarah langsung ke istana kerajaan utara. Dia sedang membiarkan ancaman di masa depan. Dia akan menjual kerajaan demi tahta. Nyonya Clara menggunakan bisnis yang ditinggalkan ibuku. Setiap sen pergi ke Victoria, yang kemudian mendanai Pangeran Cedric. Mereka mengubah bisnis keluargamu menjadi bank pribadi Pangeran Cedric. Tidak heran Ibu Suri melindungi Victoria, bayi yang dikandungnya. Hanyalah berangkas berjalan. Pangeran Dominic ingin bertemu kita besok di Quill Breeze di luar kota. Dia memiliki informasi kunci tentang pengkhianatan Cedric untuk dibahas secara langsung. Dominic, di kehidupan terakhirku, dia tetap dibayang-bayang dan jauh dari politik. Kenapa dia menghubungi kita sekarang? Sebelum aku terbakar sampai mati, lewat kobaran api, aku melihat kereta Dominic di gerbang belakang keluarga Thorne. Dia diam-diam bertemu dengan anak buah Cedric. Ini pasti sebuah jebakan. Perdana Menteri, Nyonya Sterling, maafkan undangan mendadak ini. Semoga Anda tidak keberatan. Sungguh perhatian, Yang Mulia. Apa informasi penting yang Tuan maksud? Sayang, saudara seharusnya tidak begitu cepat saling menghancurkan. Kakakku, dia sudah kehilangan akal sehat. Ini mencantumkan setiap pejabat yang terlibat dalam pengkhianatan. Dan surat-surat mereka bersekongkol dengan suku-suku utara. Kakakku berencana melakukan kudeta pada perburuan musim gugur 3 hari lagi. Kudeta di perburuan? Apa rencananya? Dia menyuap komandan pengawal kekaisaran. Selama perburuan musim gugur, dia akan mengatur serangan terhadap Baginda, membuatnya seolah-olah diserang binatang buas. Serangan binatang buas yang mematikan. Dia akan membunuh ayah dan menjebak Anda, Perdana Menteri. Kemudian, dengan dalih pembersihan istana, dia akan merebut tahta.
Anda telah membagikan informasi penting seperti ini kepada kami. Apa yang Anda ingin kami lakukan? Selamatkan nyawa ayah. Hanya itu yang aku minta. Aku tidak punya banyak pengaruh. Perdana Menteri adalah satu-satunya harapanku. Di perburuan, aku akan membantu Anda menyerang dari dalam dan luar dan menghancurkan rencana kakakku untuk selamanya. Tunggu, aroma samar di pakaiannya. Itu aroma dasar dari racun tidur 7 hari. Aroma samar. Itu. Saat ibu sakit parah, obat harian Nyonya Clara berbau persis seperti ini. Aku mencari di setiap teks medis dan memastikannya. Itu khas dari racun barat terlarang, racun tidur 7 hari. Jadi Pangeran Cedric tidak berada di balik Nyonya Clara. Itu adalah kamu. Kamu menggunakan Nyonya Clara untuk meracuni ibuku agar kamu bisa merebut kekayaan bisnis keluarga Vance dan mendanai usahamu merebut takhta. Kamu tidak mengundang kami ke sini hari ini karena kamu menginginkan aliansi. Kamu sedang memasang jebakan. Kamu ingin aku dan Julian melenyapkan Pangeran Cedric, lalu menuai semua keuntungan sendiri. Di Quill Breeze, aku mencium aroma Pangeran Dominic. Aroma yang persis sama seperti saat ibuku diracun bertahun-tahun lalu. Jadi maksudmu orang di balik peracunan ibumu bukan Nyonya Clara? Seorang selir seperti Nyonya Clara pasti tidak bisa mendapatkan racun istana yang dilarang. Pangeran Dominic pasti yang menyediakannya dan menjanjikan hadiah padanya. Dia memanfaatkannya untuk membunuh ibuku dan menguasai harta keluargaku. Semua yang dia katakan hari ini, itu semua adalah jebakan, sebuah rencana untuk membunuh 3 burung dengan 1 batu. Di kehidupan lampau, Pangeran Cedric tewas saat kudetanya. Orang yang akhirnya naik tahta adalah Pangeran Dominic yang tampak acuh tak acuh. Aku pikir dia hanya beruntung. Tapi, ternyata dia sudah memasang jebakan mematikan ini sejak awal. Dia membocorkan rencana Pangeran Cedric kepada kita agar kita yang menyingkirkan Pangeran Cedric untuknya. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa sadar ada burung di belakangnya. Dia akan naik ke puncak kekuasaan di atas mayat kita semua. Lalu dia akan mengerahkan pasukan lain saat kita dan Pangeran Cedric sama-sama kelelahan dan tiba-tiba menyerbu masuk. Dia akan memusnahkan kita semua. Dengan begitu, dia menyingkirkan saudaranya yang paling berbahaya, dan Anda, Perdana Menteri yang menguasai istana. Lalu dia akan mengklaim takhta untuk membalaskan ayahnya, dengan legitimasi yang sempurna. Rencana yang brilian. Begitulah Pangeran Dominic yang lembut. Dia lebih kejam dari ular berbisa. Dia menipu kita semua. Belum terlambat. Sekarang kita tahu permainannya. Kita bisa memutar balik rencananya. Dia ingin menjadi burung yang menunggu untuk menyerang. Maka, kita akan menjadi pemburu dengan ketapel. Apa rencanamu, Nyonya? Dia ingin kita di perburuan musim gugur untuk bertarung sampai mati, bukan? Maka, kita akan memberikan pertunjukan yang hebat untuknya. Tapi sebelum pertunjukan, aku harus kembali ke tanah keluarga. Tersembunyi di antara mahar ibuku, ada harta yang bisa membalikkan keadaan. Tanah keluargamu sekarang dikontrol ketat oleh anak buah Pangeran Cedric. Itu perangkap maut. Perangkap maut atau bukan, aku akan masuk. Aku tidak hanya akan mengambil kembali milikku. Aku juga berniat memberi hadiah istimewa untuk ayah dan ibu tiriku tersayang. Wah, kalau bukan Nyonya Sterling yang terhormat. Apa yang membawamu kembali ke tempat kumuh ini? Apakah keluarga Sterling mengusirmu, sehingga kamu memohon agar kami menerimamu? Anak tak tahu terima kasih. Kamu bersekongkol dengan Julian, membangkrutkan keluarga Thorne, dan menyebabkan keluarga kita kehilangan pelindungnya. Dan kamu berani kembali? Aku kembali hanya untuk mengambil apa yang ditinggalkan ibuku. Kurang ajar. Apa yang menjadi milik ibumu adalah milik keluarga Vance. Kamu tidak akan membawa sehelai jarum atau benang pun dari rumah ini. Ayah, apa kamu yakin ingin menghentikanku? Kamu pikir perlindungan Pangeran Cedric berarti kamu tidak perlu takut? Kamu hanyalah anjing pangkuannya. Kamu. Beraninya kamu. Apa? Ada ruang rahasia di sini? Ibuku meninggalkan jalan keluar ini untukku. Dia bilang orang-orang itu licik, terutama yang di sampingmu.
Ketemu. Zirah sutra surgawi yang ditinggalkan ibu untukku tidak tembus oleh pedang, air, dan api. Charlotte Vance, dasar jalang. Kamu pikir kamu sudah merencanakan segalanya? Sekarang setelah aku menangkapmu, lihat bagaimana kau melarikan diri. Serahkan, lalu bersujud di depanku. Nona, tinggalkan aku. Lari, diam. Charlotte, aku akan hitung sampai 3. Ayo, Dasar bocah nakal. Kau tidak akan pergi. Kau dan aku akan mati bersama di sini. Marcus Vance. Baca surat yang ditulis ibuku. Clara mencampur dupa penenangku dengan racun tidur 7 hari setiap hari, perlahan menguras hidupku. Setelah aku mati, jika terjadi sesuatu pada Charlotte, wanita jahat itu yang bertanggung jawab. Apakah kau lihat kebenarannya sekarang, ayahku sayang? Wanita yang kau manjakan selama bertahun-tahun meracuni istri pertamamu sendiri. Apa katamu? Clara membunuh ibumu? Bukan itu saja. Demi wanita itu, kau mengubah bisnis Vance menjadi operasi pencucian uang Pangeran Cedric. Kau pikir kau naik pangkat, tapi kau sebenarnya membawa keluarga Vance menuju kehancuran. Mustahil. Tidak mungkin. Ayah, kau sendirian. Kamu jalang. Kamu melukai istri pertamaku. Aku akan membunuhmu. Teknik pedang mereka cocok dengan penjaga bayangan dalam surat rahasia Dominic. Mereka anak buah Dominic. Dia membungkam kita. Yang Mulia memerintahkan, keluarga Vance melakukan pengkhianatan, tidak ada ampun. Bunuh semua orang di kediaman ini. Ampun. Tolong ampuni aku, Tuan. Pangeran Cedric memaksaku. Aku punya buku besar yang membuktikan pengkhianatannya. Aku akan memberikannya kepada Pangeran Dominic. Aku akan melayaninya seumur hidupku. Yang Mulia berkata, Tuan Vance, Anda orang yang pintar. Dia ingin kau lihat apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianatinya. Bawa buku besar ini ke pengadilan tinggi. Kau tahu apa yang harus dikatakan. Jangan buat aku mengatakannya. Ya, Tuan. Aku, mengerti. Mereka semua membeku. Aku hanya berpikir, di perburuan musim gugur, Saat kau tampil di hadapan semua orang seperti ini, wajah mereka akan tak ternilai. Lebih dari itu, aku khawatir padamu. Pangeran Dominic itu licik. Perburuan musim gugur akan berbahaya. Pakailah, dan tak ada pedang yang bisa menembusmu. Ini bisa menyelamatkan hidupmu. Ibumu meninggalkan ini untukmu. Satu-satunya kenang-kenangan dan perlindunganmu. Aku tak bisa menerimanya. Hidupmu sekarang milikku. Jika aku bilang pakai, kau pakai. Aku tidak membutuhkannya. Kau membutuhkannya, karena aku punya dirimu. Kau perlindungan terbesarku. Kau bermain api. Tuanku, Nyonya, ada kabar dari istana, bangunan luar Ibu Suri terbakar. Victoria. Victoria sangat terguncang, dia melahirkan prematur di villa dan melahirkan bayi laki-laki. Dia memberitahu semua orang bahwa tanda lahir naga di punggung bawahnya membuktikan dia adalah darah bangsawan. Tanda lahir naga? Aku tahu sejak awal dia tidak pernah hamil. Yang disebut kelahiran prematur ini hanyalah dia menyelundupkan bayi dari entah mana. Victoria, kau pikir tanda lahir palsu bisa mengubah ini? Di depan seluruh kerajaan, aku akan membuatmu merasakan jatuh dari surga keselokan. Perdana Menteri bisa berjalan lagi? Bagaimana mungkin? Bukankah dia lumpuh? Bagaimana Perdana Menteri sembuh? Mulailah perburuan musim gugur.
Ikan-ikan mulai gelisah. Biarkan badai mengamuk lebih dahsyat. Bapak, jangan takut. Aku datang selamatkan Bapak. Serbu. Kau memberontak? Kak, kamu lagi apa? Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu nggak pernah hamil. Kamu beli bayi ini dari perempuan ini. Jadi, katakan padaku, kalau aku tunjukkan bukti ke Baginda, siapa yang akan Baginda percaya? Kamu atau aku? Itu bohong. Kau temukan orang rendahan, entah dari mana untuk memfitnahku. Kau akan membuat seluruh kaummu dieksekusi. Kau pura-pura hamil demi kekuasaan, dan bersekongkol dengan Pangeran Cedric untuk menimbulkan kekacauan dengan pewaris palsu. Itu cukup untuk menghancurkan seluruh kaummu. Pernyataan bidan dan tabib istana. Kau menyuap bidan untuk menukar bayi saat persalinan. Catatan menunjukkan, kau membeli obat kehamilan palsu dari tabib istana. Victoria, apa yang ingin kau katakan sekarang? Victoria, di luar kacau. Ikut aku, sekarang. Charlotte, apa yang kau lakukan di sini? Pangeran Cedric, kau berencana memanfaatkan pewaris palsu untuk melancarkan pemberontakan. Semua orang sudah lama melihatnya. Apa katamu? Kau bocorkan rencana rahasia kita dan membawanya ke sini untuk menghancurkan segalanya. Aku tidak. Dasar anak durhaka, apa yang kau lakukan? Ayah, aku tidak bersalah. Victoria punya motif jahat. Dia menggunakan cucu kaisar palsu untuk mengacaukan pengawal istana dan bersekongkol dengan pemberontak. Aku membunuhnya dalam kemarahan. Charlotte, jelaskan dirimu. Yang mulia, Victoria pura-pura hamil dan bersekongkol dengan Pangeran Cedric. Bersekongkol dengan Pangeran Cedric untuk menggoyahkan istana dengan pewaris palsu. Kami punya saksi dan bukti fisik. Selain itu, Pangeran Cedric dalang serangan binatang terhadap Yang Mulia. Cedric, soal serangan binatang buas itu, jelaskan dirimu. Itu bohong. Charlotte sedang membalas dendam padaku. Lihat Julian. Dia membunuh babi hutan itu dengan busur berat yang dilarang keras oleh militer. Dia menyembunyikan busur silang berat. Dialah yang merencanakan pengkhianatan. Hempeheh. Mendiang Kaisar menganugerahkan token kehadiran penguasa ini. Aku bisa memanggil 100.000 pasukan sekarang, dan kau tidak bisa menghentikanku. Perdana Menteri menyelamatkan nyawaku. Cedric, apa pembelaanmu? Ayah, apa yang dilakukan Cedric sungguh tidak termaafkan. Aku menyita surat-surat saudaraku. Surat-surat itu membuktikan dia bersekongkol dengan utara. Dia menjual peta perbatasan kita untuk merencanakan pengkhianatan. Kamu binatang, kamu bersekutu dengan musuh kita. Pengawal, tangkap putra pengkhianat ini. Dominic, kau menjebakku. Ayah, tenanglah. Kau mengungkap kejahatannya. Aku akan memberimu hadiah yang baik. Dia memang pantas mendapatkannya. Yang Mulia, Pangeran Dominic pantas mendapat hadiah, tapi aku juga memiliki buku besar untuk diperiksa Pangeran Dominic. Nyonya Sterling,
Apa ini? Yang mulia, Pangeran Cedric memang bersekongkol dengan utara. Tapi dia hanyalah pion orang lain. Pengkhianat sebenarnya adalah orang lain. Tidak lain adalah Pangeran Dominic yang selalu tampak rendah hati. Charlotte, berhenti memfitnahku. Apakah ini jebakan? Saksi akan menyelesaikannya. Yang mulia, aku menuduh Pangeran Dominic memaksaku mentransfer aset Vance dan menggunakan Nyonya Clara untuk meracuni istri pertamaku. Kurang ajar. Pangeran Cedric sudah jatuh, jadi sekarang kau berusaha menjatuhkanku? Perdana Menteri yang menyuruhnya melakukan ini. Marcus Vance, apakah kau punya bukti bahwa Pangeran memaksa Nyonya Clara meracuni istrimu dengan racun tidur 7 hari? Dia mengambil alih bisnis Vance dan menjual semua besi hitam kerajaan ke utara. Catatan atas nama Pangeran Cedric semuanya palsu. Palsu? Yang mulia, ini buku besar asli yang ibuku korbankan nyawanya untuk melindungi. Ini mencatat setiap transaksi antara Pangeran Dominic dan suku utara. Dia menjebak Pangeran Cedric sebagai kambing hitam. Sementara dia berkomplot melawan mahkota dan keluarga. Dasar anak pengkhianat. Beraninya kau bersekongkol seperti ini tepat di depan mataku? Ayah, sekarang setelah kau melihat semuanya, tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Apa yang kau rencanakan? Penjaga, tangkap pengkhianat ini. Menangkap seorang pangeran? Kau mengkhianatiku. Ayah, seharusnya orang lain sudah naik tahta sejak lama. Hari ini, Pangeran Cedric mati. Kau mati. Julian dan Charlotte akan mati juga. Seluruh area perburuan dikelilingi oleh 30.000 pasukanku. Tidak ada yang akan lolos. 30.000? Apa kau benar-benar tidak tahu apa yang bisa kulakukan? Julian, mundur. 1 langkah lagi, dan aku akan memenggal kepalanya. Perdana Menteri, selamatkan aku. Kau baru saja bilang akan membunuh istriku. Tembak. Jadikan dia sasaran panah. Apa yang terjadi? Kamu pikir keluarga Sterling itu gampang ditaklukkan? Sebulan ini, aku membawa lebih dari sekadar sutra ke ibu kota. Dan cukup bubuk mesiu untuk meratakan setengah area perburuan. Berikan aku formula penawar racun tidur 7 hari. Atau aku akan membuat hidupmu neraka dan bahkan tidak memberimu kematian. Hah, racun tidur 7 hari tidak ada penawarnya. Yang bisa kau lakukan hanyalah menyusul ibumu dalam kematian. Hahaha. Lihat saja berapa lama gertakanmu bertahan. Ini racun tidur 7 hari yang diperkuat. Efeknya 10 kali lebih cepat. Nikmati. Penawarnya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Perdana Menteri dan Nyonya Sterling menyelamatkan kita hari ini. Dengarkan titahku, Nyonya Sterling kini resmi ditunjuk sebagai Adipati Agung Pelindung dan dianugerahi medali kekebalan kerajaan. Terima kasih Yang Mulia. Jangan pernah mencoba racun pada dirimu lagi. Bahkan tanpa penawar, aku bisa mengeluarkannya dengan energi dalamku. Apa kamu memerintahku? Aku menggunakan hakku sebagai suamimu. Tuan, Nyonya, kabar mendesak dari perbatasan, utusan Istana Kerajaan Utara tiba di ibu kota lebih awal. Utara telah hancur. Mengirim utusan sekarang berarti mereka menginginkan perdamaian. Bukan untuk damai. Para utusan menuntut kita menyerahkan Nyonya Sterling. Mereka mengklaim, dia mengambil relik suci utara. Kecuali kita menyerahkannya, kavaleri mereka akan menghancurkan perbatasan kita. Sombong sekali. Karena mereka mencari kematian, akan aku penuhi. Tunggu, relik suci utara. Ibuku tidak pernah menyebutkan relik apapun. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Bodoh buta mana yang berani menghalangi kereta Adipati Pelindung? Charlotte, kau ambil semuanya dariku. Aku akan membunuhmu. Tristan, kau lebih sulit dibunuh daripada yang kukira. Aku bunuh kau.
Ambil satu langkah lagi ke arahnya, dan kau mati. Bagaimana bisa sampai begini? Aku pewaris tahta. Aku darah bangsawan. Aku pangeran. Kau hanya pelayan rendahan. Kau tidak pantas mendapatkan semua ini. Karena kau bodoh, Ethan. Patahkan kaki lainnya dan buang dia dari ibu kota. Maafkan aku. Ah, Loti. Sudah bertahun-tahun. Kau bahkan lebih kejam daripada ibumu dulu. Ini wajahnya. Mereka persis seperti wanita utara di potret ibu. Saat ibu mengigau demam, dia menyebut sebuah nama. Nah, Nalan. Dia mungkin seseorang yang ibu kenal di utara, mungkin bahkan kerabat sedara. Kamu tidak kenal bibimu sendiri? Santa Maya, aksi reuni keluarga ini terlalu klise. Ibumu pernah dipilih sebagai imam besar istana kerajaan utara. Dia mengkhianati keluarga kerajaan dan mencuri peta perbatasan strategis. Peta perbatasan strategis? Aku tidak tahu di mana peta bodoh itu. Serahkan dan ikut aku ke utara. Kamu akan hidup mewah seumur hidupmu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberikannya pada kalian biadab. Bah, kamu pikir trik bisnis kecilmu bisa melawan seluruh utara? Kita lihat saja nanti. Nyonya, Ruby hilang. Apa katamu? Aku menemukan ini di kamar Ruby. Seorang petarung elit menyusup ke Manor Sterling. Charlotte, kamu mengalahkanku dalam bisnis. Aku akui. Jika kamu ingin menyelamatkan pembantumu, bawalah peta perbatasan strategis ke kuil di Bukit Elang Jatuh di luar kota pada tengah malam. Datang sendiri. Kamu berani menyentuh Ruby. Santa Maya, kamu benar-benar membuatku marah. Ethan. Baik, Tuan. Kerahkan semua penjaga bayangan. Kepung Bukit Elang Jatuh. Malam ini, aku akan membuat sampah utara itu mendapat pelajaran keras. Tunggu, kau tidak bisa pergi. Wanita itu menculik Ruby. Dia jelas mengejarmu. Kau akan berjalan menuju kematianmu. Aku tidak akan mengizinkannya. Dia menginginkan peta perbatasan strategis. Aku punya apa yang dia inginkan. Jadi aku punya pengaruh. Percayalah padaku. Kali ini, aku akan menyelamatkan Ruby dan mengakhiri ancaman utara untuk selamanya. Tapi, aku perlu kau bekerja sama denganku secara diam-diam dan mengadakan sandiwara. Baiklah. Tapi jika mereka menyakitimu sedikit pun, atau menyentuh sehelai rambut di kepalamu, semua orang di utara akan membayar dengan darah. Kau punya nyali. Kau benar-benar datang sendirian. Di mana petanya? Pertama, lepaskan Ruby. Lalu aku akan memberimu peta. Jangan pura-pura tidak tahu. Kau tidak dalam posisi untuk menawar. Serahkan peta perbatasan strategis, dan aku akan membiarkan gadis itu hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Heh, Apa kau benar-benar berpikir aku, Charlotte Vance, semudah itu untuk diremehkan? Aku tahu kau bukan wanita biasa. Kau mengukir tempat di ibu kota dan mempengaruhi setiap faksi. Tentu saja kau punya rencana cadangan. Karena kau sudah tahu itu, kau juga harus tahu ini. Jika kau menyakiti Ruby dengan cara apapun, tidak seorang pun di pihakmu akan meninggalkan Bukit Elang Jatuh dengan hidup. Orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Jika kau bersikeras pada kehancuran bersama, kau tidak akan menang. Aku berani datang ke sini karena aku datang dengan persiapan penuh. Kau punya rencanamu, dan aku punya dukunganku sendiri. Jika kau pikir pasukan tersembunyimu bisa membuatku mundur, kau naif. Kalau begitu, mari kita uji. Mari kita lihat, apakah kau menyakitinya lebih dulu, atau apakah kita berdua menunjukkan tangan dan saling menghancurkan. siapapun bisa membuat klaim kosong. Jika kau benar-benar yakin, kau tidak akan masuk ke perangkapku sendirian.
Charlotte, berhenti mengulur waktu. Serahkan peta perbatasan strategis. Aku akan mengembalikan pelayanmu dengan selamat. Kita sama-sama tahu, jika kita bertarung, bahkan kematianmu tidak akan menghentikan agen rahasiaku. Kau ingin peta, aku ingin dia. Kompromi satu-satunya cara, kita berdua selamat. Jika kau tidak bisa menyerahkannya hari ini, pelayan ini mati. Jadi kau ingin memperkeruh keadaan? Kaulah yang tidak mau mendengar. Berikan aku petanya, atau bawa pulang mayat. Aku bermaksud menjaga martabatmu, tapi kau menolak. Kau berani menyudutkan istriku dan menyandera pelayanku. Sampah utara. Bunuh mereka semua. Jadi ini rencana cadanganmu, membawa Pangeran Julian. Aku meremehkanmu. Cukup bicara. Apa yang tak bisa kumiliki, tak ada yang bisa memilikinya. Mati. Kau kalah. Katakan sekarang. Apa itu peta perbatasan strategis? Hahaha. Kerajaan kami menghabiskan 1 abad mensurvei setiap inci untuk menciptakan rencana induk itu. Saat ibumu mengambil rencana induk itu, dia merobek fondasi kerajaan kami. Suku-suku kami tidak pernah pulih selama 1 abad. Ibumu mengkhianati utara. Dia mengambil peta perbatasan strategis dan melumpuhkan utara selama 1 abad. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Ibuku mengambil peta itu bukan karena pengkhianatan, karena dia menolak membiarkan utara menggunakan jalur dan rute dagangnya untuk menyerang perbatasan kita dan mendatangkan kehancuran bagi kedua bangsa. Dia memilih melumpuhkan ekspansi utara. Itu adalah belas kasihnya. Hari ini, aku membakarnya dengan alasan yang sama. Aku tidak akan membunuhmu. Pilihlah jalanmu dengan bijak. Perdana Menteri, kudengar Anda membiarkan Santa Maya pergi dan membakar peta penting. Apakah wewenangmu sebagai Perdana Menteri sudah terlalu besar? Apa yang kau lakukan? Pekerjaan buruk ini, aku sudah lama ingin keluar. Aku berjanji pada istriku, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Sedangkan kerajaan ini, yang mulia, bisa bermain sendiri. Pedang Pangeran Cedric meleset. Langit tidak mau menerimaku. Anak ini akan menjadi bidak balas dendamku. Julian Sterling, Charlotte Vance. Permainan kita baru saja dimulai. Aku dengar anakmu punya tanda lahir merah. Coba kulihat. Surga telah menyelamatkanku. Pangeran Cedric melukai aku dalam kekacauan. Aku hampir mati menyelamatkan satu-satunya pewarisnya. Demi anak ini, yang mulia, mohon kasihanilah aku. Beberapa putraku sudah mati, dan sisanya cacat. Mengenai anak ini, asal-usulnya mungkin memalukan. Tetapi dengan pengakuanku, dia adalah pewaris kerajaan yang sah. Aku butuh anak ini untuk menstabilkan istana. Kamu wanita cerdas, kamu tahu artinya. Anak ini tidak ada hubungan dengan Pangeran Cedric. Mulai hari ini, kamu bukan lagi seorang Vance. Kamu sekarang permaisuriku, Nyonya Victoria. Aku dengan rendah hati berterima kasih, Yang Mulia. Charlotte Vance, kamu tidak pernah menyangka aku akan selamat, atau bahwa bekas luka ini akan mengembalikanku ke puncak. Coba lihat kau bertahan dari ini. Perdana Menteri yang perkasa, direduksi menjadi mengupas anggur untukku. Apakah itu mengganggumu, Tuan? Seluruh kerajaan tidak sebanding dengan sebagian kecil darimu, sayangku.
Tuanku, mereka adalah penjaga bayangan kekaisaran yang elit. Julian Sterling, kamu melepaskan komando militer tanpa Legiun Zirah Hitam. Hari ini adalah hari kematianmu. Lepaskan, jadikan mereka sasaran panah. Mustahil. Bukankah tenaga dalammu sudah habis? Karena kaisar tua itu sangat ingin kau mati, aku akan memenuhinya. Bicara, mengapa kaisar berubah pikiran? Kami sudah menyerahkan komando. Aku akan bicara, Nyonya Victoria. Dia berkata kecuali kau mati, ahli waris tidak akan aman. Dia memperingatkan Baginda, kau akan kembali dan merebut kekuasaan. Jadi Baginda mengeluarkan perintah rahasia. Nyonya Victoria. Victoria selamat? Pedang Pangeran Cedric meleset. Dia selamat. Anak yang dilahirkannya memiliki tanda lahir merah di punggung bawah. Baginda menamainya Nyonya Victoria dan menempatkannya mengurus harem kerajaan. Semua ini demi anak yang tidak jelas asal-usulnya. Dia benar-benar kehilangan akal sehat. Bravo, Nyonya Victoria. Jika kaisar tua itu ingin permainan kekuasaan, aku akan menaikkan taruhannya. Ethan, siapkan kuda. Kita kembali ke ibu kota. Aku akan menguras habis perbendaharaan kerajaan dalam sebulan. Ya, Menteri Vance. Aku akan menggunakan toko keluarga Vance untuk membangunkan anakku menara jasa. Hanya $3 juta. Dan kau bahkan tidak bisa menghasilkan itu? Nyonya Victoria, tenanglah. Charlotte berencana menarik semua uang tunai dari usahanya. Sekarang perbendaharaan kerajaan bahkan tidak bisa membayar pasukan. Kurang ajar. Sita semua bisnis milik Charlotte di ibu kota. Masukkan semua pedagangnya ke penjara. Aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Bos, orang-orang Nyonya Victoria menutup toko sutra dan beras kita. Tapi mereka hanya menemukan toko kosong dan catatan yang tak berharga. Berapapun biayanya, aku ingin harga di ibu kota naik 10 kali lipat dalam 3 hari. Cara yang kejam untuk memutus mereka, Nyonya. Tapi kaisar akan mengambil tindakan ekstrim. Biarkan dia. Aku sudah memerintahkan semua emas dan perak kita dibagi dan disebar. Ibu kota kini menjadi pulau terisolasi di ambang kelaparan. Itulah yang pantas diterima pedagang curang. Bunuh mereka, dan harga di ibu kota akan kembali normal. Bodoh. Kalian berdua yang keji akan menghancurkan kekaisaran. Penggal mereka. Kenapa kamu belum mati? Warga ibu kota, dengarkan aku. Perbendaharaan kekaisaran bangkrut. Wanita ini yang harus disalahkan. Jika dia tidak menggerebek setiap toko dan menangkap para pemilik toko, mereka masih punya barang untuk dijual, dan harga tidak akan meroket. Lindungi kaisar. Cepat, bunuh semua gerombolan ini. Orang benar mencari sekutu. Orang zalim berdiri sendiri. Kau pikir satu anak bisa menjadikanmu permaisuri? Pembohong, pengawal kekaisaran, patuh, bawakan aku kepala Charlotte Vance, dan dapatkan 10.000 keping emas. Jika ada yang menyentuhnya, akan kubasmi garis keturunan mereka. Charlotte Vance, jika aku tak bisa menyentuhmu terang-terangan, aku akan menggunakan cara paling keji untuk membuatmu memohon kematian. Victoria, kenapa aku semakin lemah setiap hari? Yang mulia, Paduka terlalu memaksakan diri. Itulah sebabnya. Paduka sakit. Minumlah obat, dan Paduka akan segera pulih. Tak satu pun tabibku bisa menemukan penyebabnya. Anak ini satu-satunya harapanku. Jika aku bisa hidup melihatnya dewasa, kerajaan tak akan jatuh ke tangan lain. Aku akan mengeluarkan dekret, panggil pasukan pertahanan utara ke ibu kota, dan cabut semua kekuasaan Julian. Pasukan, Sudah terlambat. Aku butuh cara yang lebih cepat. buat Julian berjalan menuju kematiannya. Yang mulia, jangan. Aku punya rencana. Itu akan membuat Julian menyerah dengan sukarela. Julian paling peduli pada ayahnya, pangeran yang gugur dalam pertempuran.
keluarkan dekrit yang menstigma Ibu Julian sebagai pengkhianat. Lalu gali makam mendiang pangeran. Dia akan marah besar dan langsung masuk ke perangkap kita. Bagus, sesuai keinginanmu sayangku. Tuan, Yang Mulia bilang janda permaisuri berkhianat. Siang ini, pengawal kerajaan akan menggali makam orang tuamu dan menggiling tulang ibumu menjadi debu. Bajingan tua itu sudah keterlaluan. Aku akan mencincangnya. Tenanglah, ini jebakan Victoria. Makam kekaisaran adalah jebakan besar, dan mereka menunggu untuk membunuhmu. Itu makam orang tuaku. Bahkan jika aku mati, aku tak akan biarkan mereka dipermalukan. Aku tak akan biarkan engkau pergi sendiri. Jika kita pergi, kita bawa satu pasukan. Kedua bajingan itu akan membayar dengan nyawa mereka. Ethan, kirimkan sinyal. Ya, Kita menyembunyikan 30.000 pasukan Legiun Zirah Hitam di luar ibu kota. Hari ini, kita akan meratakan istana. Gali makam itu sekarang. Nyonya, Bagaimana jika Julian benar-benar menyerang? Aku sudah menempatkan 5.000 pasukan senapan di sini. Jika dia berani muncul, akan kuhujani dia dengan peluru. Siapapun yang mengusik sedikit pun makam ayahku, aku akan musnahkan seluruh klan mereka. Lepaskan panah, pasukan senapan. Tembak sekarang. Victoria, kamu bodoh yang menyedihkan. Prajurit, Nyonya Victoria telah mencampuri ramuan harian Baginda dengan racun jantung yang mematikan. Dia juga memalsukan semua catatan dokter istana. Tapi, dia tidak bisa mengubah catatan inventaris. Itu kebohongan keji. Motifmu meracuni kaisar itu sederhana. Dia menemukan anakmu bukan anaknya. Kamu takut dia akan menurunkanmu, jadi kamu menyerang duluan. Sekarang biarkan seluruh kerajaan melihat monster macam apa calon pewarismu sebenarnya. Nyonya Victoria yang menyuruhku. Dia menyuruhku menggunakan pigmen dari barat di punggung bawah bayi untuk mentato tanda lahir berbentuk naga. Sebelum itu hanya bekas luka biasa. Itu bohong. Semua itu rekayasa. Bunuh semua pengkhianat ini. prajurit, tangkap penyihir ini, bawa dia kembali ke istana. Ini palsu. Semua itu dipalsukan. Bunuh para pengkhianat ini. Pengawal, tangkap penyihir ini, bawa dia kembali ke istana. Lepaskan aku. Bahkan jika kaisar mati karena racun, kerajaan ini tak akan pernah menjadi milikmu. Kami tidak tertarik dengan kerajaan terkutuk ini. Aku suka melihatmu kehilangan segalanya. Ethan, bungkam dia. Ayo kita pergi ke istana dan kirim kaisar tua itu ke kuburnya. Kau, Apa kau melakukan kudeta? Kau diam-diam bersekongkol dengan utara dan membuat ayahku terbunuh. Sebuah pasukan, 100.000 prajurit. Kaulah perampas kekuasaan yang sebenarnya. Hahaha. Ya, aku melakukannya. Jika dia tidak mati, bagaimana aku bisa mengamankan tahtaku? Kau tiran terkutuk. Mati. tunggu. Aku ingin dia menyaksikan saat kekuasaan kekaisaran dan garis keturunannya menjadi bahan tertawaan. Bawa mereka masuk. Wendy, apa yang terjadi? Baginda, buka matamu, sialan. Ini palsu, ini palsu. Oh, Bajingan tua, aku sudah lama membuatmu mandul dengan racun. Kau bajingan tua tanpa pewaris? ular. Yang mulia,
Ampuni nyawaku, dan aku akan melayanimu seperti budak. Ethan, seret dia keluar. Siap, Tuan. Nyonya, kau sudah balas dendam. Kerajaan ini milikmu sekarang. Milik kita. Tapi tahta ini terlalu keras. Aku lebih suka menjadi bos seluruh ibu kota. Ayo pulang. Buat apa? Di siang bolong, Diam. Di siang bolong, pangeran dan istrinya kembali bermesraan. Manis sekali, gigiku sakit. sayang, perdamaian ini mulai membosankan. Aku hampir tumbuh jamur. Menghitung uang seharian juga kerja keras. Kenapa kita tidak cari sesuatu yang seru? Selama kamu bahagia, aku akan meratakan istana dan membangun taman hiburan untukmu. Atau, aku akan pergi ke selatan bersamamu untuk menagih sewa. Sebut saja liburan. Laporan darurat. 800.000 pasukan utara di perbatasan kita. 3 kota perbatasan telah jatuh. Dipimpin oleh Raja Valerius. Raja Valerius. Bukankah dia terluka parah oleh ayahku dalam pertempuran 10 tahun lalu? Bukankah itu membuatnya koma? Kunjungan terakhir Santa Maya bukan untuk peta perbatasan strategis. Itu pengalihan. Misi sebenarnya adalah mengalihkan perhatian kita, sementara dia menyiapkan dasar untuk membangkitkan Raja Valerius dan meluncurkan invasi ini. Dia tidak hanya kembali hidup. Dari semua waktu, dia memilih sekarang untuk menyerang. Aku baru saja menyatukan semua serikat pedagang, dan sekarang dia menyerang. Jelas, dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia pasti memiliki kartu truf yang bisa membunuh dalam satu serangan. Tuanku, Raja Valerius mengirim tantangan ini. Utusannya sangat kurang ajar. Dia bersikeras kamu membukanya sendiri. Dia ingin Charlotte yang membukanya. Dia pikir dia siapa? Aku akan mencincang utusan itu. Ethan, tinggalkan kami. Nyonya, Ini adalah liontin ibuku. Serpihan berbentuk bulan sabit ini terbentuk saat ibuku menyelamatkanku dan jatuh di tangga batu. Ini identik. Tantangan Raja Valerius. Kenapa di dalamnya ada potret dari mendiang Ibu Charlotte? Apa yang dia coba sampaikan pada kita? Hanya ada satu penjelasan. Makam ibuku telah diusik. Raja Valerius? Aku tidak peduli siapa dia. Dia menodai makam ibuku. Aku akan membuatnya membayar dengan darah. Dari semua kenangan yang ditinggalkan ibuku, hanya liontin setengah ini yang hilang. Dia meninggalkan setengah lainnya pada orang yang paling dia percayai. Bagaimana Raja Valerius mendapatkannya? tuanku, Ini adalah intelijen perbatasan rahasia. Apa laporannya? apa yang terjadi? Semua 18 agen elit yang ditempatkan di utara habis dibantai.
Sebelum mati, pemimpin mereka mempertaruhkan segalanya untuk membuat sketsa setengah wajah Raja Valerius. Julian, ada apa? Julian, ada apa? Bekas luka itu. Bekas luka, berbentuk salib itu. Aku memberikannya padanya saat aku berusia 10 tahun, saat ayah mengajariku ilmu pedang. Ini ayahku, yang gugur di medan perang. Tunggu, gabungkan dua hal ini. Ayahmu mengenal ibuku, dan mereka sangat dekat. Saat ibuku membelot, dia menetap di sini dan menikah dengan keluarga Vance di bawah perlindungan rahasia ayahmu. Charlotte, maksudmu? Ayahmu tidak pernah memilih menjadi seperti ini. Seseorang mengendalikannya, Leontine setengah itu. Mungkin membuktikan dia punya satu momen sadar terakhir. Sayang, ayo kita pergi ke utara. Kita akan membawa ayahmu pulang. Prajurit. Orang barbar utara menyerang kita. Membunuh rakyat kita. Hari ini, aku akan hidup dan mati bersama kalian. Dan hancurkan istana mereka. Hancurkan utara. Nyonya, serikat pedagang sudah siap. Bagaimana persediaannya? Semua 72 pedagang ibu kota, tahu Nyonya akan berangkat, mengosongkan brankas mereka semalaman. 500.000 ton gandum, 30.000 kuda perang, dan sesuai perintah Nyonya, 5.000 busur silang. Berulang, semuanya sudah siap. Uangku digunakan untuk menghancurkan bajingan sombong itu. Prajurit. Setiap prajurit yang berbaris mendapat 100 tael perak sebagai tunjangan keluarga. Untuk setiap kepala musuh yang dipenggal. Hadiah 50 tael. Jika kalian gugur di medan perang, Serikat Vance akan mendukung keluarga kalian selamanya. Hidup Adipati Pelindung. Hidup Perdana Menteri. Sepertinya aku harus bergantung pada istriku sekarang. Aku akan mendukungmu. Patuhi saja aku, dan hidupku milikmu. Tuanku, Nyonya, pasukan sudah berkumpul, kami siap bergerak. Berbaris. Sasaran, celah Ironclad. Serbu. Wali, kuharap kau baik-baik saja. Pengecut. Akhirnya keluar dari tempurungmu? Julian Sterling masih menantang di ambang kematian. Hari ini akan kutunjukkan kekuatan ilmu sihir utara. Racun, tutup hidung dan mulut. Semua, mundur. PH. Senjata biologis ya. Kau sedang melihat Ratu Obat. Ruby, ambil kipasnya. Dorong ke benteng, arahkan ke kabut racun. Ambil semua bubuk penawar yang dikirim guild dan tuangkan ke corong kipas. Lalu putar kipas-kipas itu. Mustahil, itu kabut peleleh tulang milik utara. Peracun tua, zaman sudah berubah. Meriam, tembak. Hancurkan besi tua itu, berkeping-keping. Mundur, mundur, sekarang. Hanya itu, hanya pembuka selera. Malakor mengirim seorang penantang tadi malam. Dia bilang dalam 3 hari, dia akan menyuruh ayahku memimpin pengepungan sendiri. Dia menggunakan ayahmu untuk menghancurkan tekadmu. Tuanku, Nyonya, agen kami mengungkap masa lalu penasihat agung Malakor. Dia tiba-tiba muncul di istana kerajaan utara 15 tahun lalu. Ada kudeta di tanah utara,
Raja tua dibunuh. Dia membantu raja baru naik tahta dan sejak itu memegang kekuasaan tertinggi. 15 tahun lalu. Itu tepat saat ibuku meninggalkan Tanah Utara. Dalam surat yang dia tinggalkan untukku, dia menulis bahwa dia melarikan diri dari Tanah Utara karena istana kerajaan sedang kacau. Seseorang telah merebut kekuasaan dan memutarbalikkan kebenaran. Penasihat agung ini, dia perampas kekuasaan dari masa itu. Dia menggunakan sihir parasit. Setiap pergerakan pasukan utara adalah ulahnya. Jadi, dialah yang membunuh 100.000 prajurit. Dia akan mengirim ayahku untuk menyerang dalam 3 hari. Dia mengandalkan aku tidak melawan. Maka kita tidak akan memberinya kesempatan. Kita tidak akan menunggu 3 hari. Kita akan menyusup ke kamp utara malam ini. Nyonya, camp mereka berisi 800.000 pasukan. Terlalu berbahaya. Malakor berpikir ikatanmu dengan ayahmu akan mengikat tangan kita. Dia tidak akan menyangka kita menyerang duluan sebelum dia siap. Kita akan mengejutkannya. Ethan, ambil 2 seragam tentara utara. Tata letak tenda cocok dengan peta penjaga bayangan. Tenda terbesar di perkemahan pusat adalah milik penasihat agung Malakor. Ada tenda terisolasi di sana. Penjaganya lebih banyak dari tenda komando Malakor. Ayahmu pasti ada di sana. Kita berpisah. Aku akan mengalihkan perhatian Malakor. Kamu pergi. Selamatkan ayahku. Tidak. Penjaga Malakor semuanya petarung tingkat master. Pergi sendirian itu bunuh diri. Kita tetap bersama. Pertama, kita selamatkan dia. Lalu, kita bunuh musuh. Penasihat Agung Malakor bilang, kita menyerang dalam 3 hari, kita bisa istirahat sampai saat itu. Betul. Wali penguasa mereka itu dikatakan kejam sampai bisa membunuh ayahnya sendiri. Kita harus waspada. Ini bubuk pembius. Lemparkan ke dalam api. Ini akan membuat semua orang dalam radius 100 kaki pingsan selama setengah jam. Pergi. Kami berutang kemenangan ini pada rencanamu yang brilian. Ayah, Bunuh. Bunuh. Parasit di dalam tubuhnya masih mengamuk. Kita harus menundukkannya dulu sebelum kita bisa membawanya pergi. ayah, maaf aku terlambat. Aku membuat pil penjernih pikiran ini dengan darah matahariku. Ini akan menekan parasit itu untuk sementara. Sungguh pertemuan ayah anak yang mengharukan. Pangeran Wali, aku tahu kau akan datang. Sekarang kau sudah di sini. Saksikan ayahmu mencabik-cabik anaknya sendiri. Ayah, ini aku. Ini Julian. Jangan buang napasmu. Parasit itu telah menguasai pikirannya. Sekarang, dia boneka yang hanya patuh padaku. Julian tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita harus menahannya. Ayah, Julian, kunci tangannya ke belakang. Aku akan memberinya obat. Cepat. Julian. Julian, Ayah, ini aku. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. lari. Dia. Dia memasang jebakan. Pengawal, bunuh mereka bertiga. Pergi. Julian! Lindungi ayah. Aku akan membuka jalan. Tuanku, Nyonya. Maafkan keterlambatanku. Bagaimana penjaga bayangan bisa menembus pertahanan 800
prajuritku. Kamu pikir kami datang malam ini hanya untuk menyelamatkan mereka? Kami memasukkan stok 3 hari obat pencahar ke dalam persediaan airmu. Sebagian besar dari 800.000 pasukanmu sedang di toilet menarik celana mereka. Penasihat Agung, kabar buruk, sebagian besar pasukan muntah dan diare. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Bodoh, tak berguna. Mau lari? Pertarungan ini akan selesai hari ini. Charlotte, kamu lebih sulit ditangani daripada ibumu. Kenapa ibuku meninggalkan utara? Apa dia bagimu? Apa ibumu tidak pernah memberitahumu? 15 tahun yang lalu, Santa Utara akan menikah dengan raja berikutnya. Dia, tapi ibumu membatalkan pertunangan dan jatuh cinta pada seorang pedagang dari kerajaanmu. Dia bersikeras untuk pergi. Raja tua mengirim orang untuk membunuhnya. Dialah yang diam-diam membiarkannya melarikan diri. Jadi, Raja tua sangat marah. Dia mencopotnya dari komando militer. Aku menyamar sebagai kapten pengawal kepercayaannya untuk mendekat. Lalu aku menginfeksinya dengan parasit. Dia menjadi boneka sempurnaku. Aku menggunakannya untuk memenangkan belasan pertempuran. Kemudian 10 tahun yang lalu, Pangeran Cedric membocorkan intelijen militer. Kamu monster, Julian, bunuh dia. Hahaha. Kamu pikir sedikit darah surya bisa mematahkan kendaliku? Mimpi saja. Bahkan, jika anak parasit ditekan, selama induk parasit masih hidup, dia akan menjadi boneka lagi. Dia memberi makan induk parasit dengan dagingnya sendiri. Dia mencoba membawa kita semua bersamanya. buku kedokteran ibu memperingatkan bahwa jika inang meledakkan induk parasit, setiap parasit di dalamnya akan mengamuk dan menginfeksi semua orang dalam jarak 1000 kaki. Semuanya, mundur. Charlotte, Kau gila. Kau juga akan mati. Aku sudah menghitungnya. 1 nyawa-nyawaku untuk menyelamatkan ayah Julian. Pasukan utara musnah. Itu tawar-menawar yang bagus. Charlotte, bertahan. Kau melanggar perintah lagi. kau bilang hidupku milikmu. Kalau begitu, hidupmu milikku. Aku tak akan biarkan kau mati. Aku berbuat salah pada ibumu, dan lebih lagi padamu. Ayah, aku senang kau kembali. Julian menunggumu 10 tahun. Jangan tinggalkan dia lagi. Baik, mulai sekarang, kau penyelamat keluarga Sterling dan putriku. Nona, Guru Agung sudah datang. Dokter istana sudah datang. Nona, jangan buat aku takut. Ruby, aku sudah menyiapkan maharmu. Setelah aku sembuh, aku akan mencarikanmu suami yang baik. Nona, aku tidak mau menikah. Aku ingin melayanimu selamanya. Obat ini pahit sekali. Kamu bahkan tidak takut cacing berbisa. Kenapa? Takut obat pahit. Itu berbeda. Gigitan mereka tidak pahit. Obatlah yang pahit. Anak nakal itu. Dia lebih baik merawat istrinya daripada merawatku. Jenderal, Bapak belum melihatnya beberapa hari ini. Dia tidur di luar kamar istrinya. Begitu dia batuk, dia langsung melompat. Yang mulia, Bibi Charlotte, silakan bangun. Aku datang untuk memberimu sesuatu. Aku sendiri yang menulis dekret kerajaan ini. Mulai sekarang, kamu tidak perlu bersujud di depanku. Dan satu hal lagi, hak eksklusif atas 3 tambang garam selatan semuanya milikmu, Bibi Charlotte. Semuanya. Yang mulia, apakah Anda menyuapku? Aku hanya ingin kamu dan Paman Julian bahagia. Jika kamu bahagia, kamu akan tinggal. Dan aku akan memiliki kamu di sisiku. Yang mulia, seorang penguasa tidak bisa bergantung pada orang lain. Kau harus menjadi kuat sendiri, agar setiap pejabat istana takut dan hormat kepadamu. Aku akan mengingatnya.
Aku akan belajar keras dengan guruku dan menjadi sehebat Paman Julian. Tapi, Bibi Charlotte, bisakah kamu datang tinggal di ibu kota beberapa hari setiap tahun? Baiklah. Setiap solstice musim dingin, Paman Julian dan aku akan datang makan pangsit bersamamu. Janji. Buku besar Nyonya, 3 peti, 2 peti rempah, 5 gulung sutra, 6 stokles buah manisan, dan 1 papan cuci untuk menyembuhkan lidah yang keras kepala. Siapa yang menyuruhmu membawa papan cuci? Aku pikir aku bawa 1, kalau Nyonya membutuhkannya. Haha. Sudah larut. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Ayah, ayo ikut ke selatan bersama kami. Iklim di sana sejuk, itu akan membantumu pulih. Tidak. Aku akan tinggal di makam raja yang wafat sebentar. Aku terlalu berhutang padanya setelah 10 tahun ini. Aku perlu bicara dengannya. Saat musim semi tiba tahun depan, aku akan mengunjungimu di selatan. Ya, Sayang, laba tahunan serikat sudah masuk. Tanah kita di barat nilainya naik 3 kali lipat, dan pelabuhan selatan selesai. Kita punya cukup uang untuk menutupi setengah kerajaan. cukup untuk mendanai perang lain? Jangan katakan itu. Kita baru saja selesai 1, dan kamu ingin yang lain? Kalau begitu kita akan menyimpannya untuk mahar putri kita. Lumayan. Siapa bilang aku akan memberimu seorang putri? Apapun kata Nyonya, bagaimanapun, semua yang terbaik di dunia ini adalah milikmu. Ethan, apakah selatan benar-benar seindah yang dia katakan? Tidak tahu. Tapi kemanapun Tuan dan Nyonya pergi, keadaan tidak pernah tenang lama. Benar, yang satu bisa menjatuhkan seluruh istana, dan yang satu lagi bisa membelinya. Mereka berdua adalah mimpi buruk terburuk seluruh ibu kota. Di kehidupan masa laluku, aku memasuki keluarga Thorne dengan gemilang, hanya untuk mati di gudang kayu. Kali ini, tidak ada sangkar yang bisa menahanku. Aku akan mencari kekayaanku sendiri, dan membalas dendamku sendiri. Soal pria, 1 suami yang patuh sudah cukup. Nyonya selalu benar.